Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anda Putri, biasa dipanggil dengan Sylvia, dengan nomor induk mahasiswa 2286 202006. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan membawakan hasil presentasi saya yang merupakan hasil dari studi kasus yang berjudul Manajemen Satuan Pendidikan dalam Konsep Merdeka Belajar di SD Negeri Kalak 2. Adapun bagian selanjutnya ada pada slide berikutnya. Pada slide pertama menampilkan tentang abstrak. Abstrak merupakan ringkasan. Nah, dalam abstrak ini terdapat judul artikel yang sebelumnya sudah saya bahas sedikit, dan kemudian di bawahnya adalah identitas saya sebagai penulis artikel, dan pada bagian abstrak itu sendiri ada background atau latar belakang, kemudian tujuan dari penelitian saya tersebut, dan selanjutnya ada hasil atau pembahasan, dan tentu saja yang terakhir adanya kesimpulan. Dan adapun latar belakang pada abstrak akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, pada bagian abstrak ini saya membahas tentang penelitian ini mengeksplorasi implementasi manajemen pendidikan di SD Negeri Kalak 2 dengan saya akan memfokuskan pada aspek kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen humas, pengelolaan sarana prasarana atau sarpras, dan layanan khusus. Manajemen pendidikan dilihat sebagai proses holistik yang mencangkup perencanaan strategis, pengorganisasian efisien, pengarahan efektif, dan pengendalian sumber daya dengan bijak. Saya dalam menguraikan rumusan masalah penelitian ini pertama-tama dengan menjelajahi jenis kurikulum yang diadopsi oleh SD Negeri Kalak 2. Kemudian, saya memfokuskan pada langkah-langkah konkret dalam manajemen peserta didik. Selanjutnya, perhatian saya dialihkan ke manajemen humas, pengelolaan sarpras, dan layanan khusus. Setiap aspek dianalisis secara komprehensif untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi manajemen pendidikan di sekolah tersebut. Metode penelitian yang saya libatkan yaitu observasi, wawancara dengan kepala sekolah dan guru, serta pengumpulan data dokumentasi seperti foto dan rekaman terkait implementasi manajemen pendidikan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan di SD Negeri Kalak 2 memiliki peran krusial dalam membentuk dasar karakter dan potensi siswanya. Kurikulum yang diadopsi, strategi manajemen peserta didik, komunikasi dengan stakeholder, pengelolaan sarpras, dan layanan khusus menjadi titik fokus implementasi. Analisis mendalam terhadap setiap aspek memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sekolah. Simpulan dari penelitian saya ini adalah bahwa melalui implementasi manajemen pendidikan yang efektif, SD Negeri Kalak 2 dapat menjadi contoh inspiratif dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas. Rekomendasi konstruktif dihasilkan dari penelitian ini mencakup perbaikan dalam perencanaan kurikulum, strategi manajemen peserta didik, komunikasi dengan stakeholder, pengelolaan sarpras, dan peningkatan layanan khusus. Pada slide selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama yaitu pentingnya manajemen pendidikan. Nah, di pentingnya manajemen pendidikan ini bukan hanya administrasi harian di sekolah tetapi memegang peran krusial dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu peran strategis SD Negeri 2 Kalak. SD Negeri 2 Kalak ini memiliki peran strategis dalam membentuk dasar karakter dan potensi siswa di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan dasar sebagai panggung awal pembentukan pribadi. Nah, pendidikan dasar ini bukan hanya tempat siswa belajar membaca dan menulis saja, tetapi juga panggung awal pembentukan pribadi dan pola pikir.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian saya ini yaitu untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi manajemen pendidikan di SD Negeri Kalak 2 ini, termasuk evaluasi terhadap perencanaan kurikulum, pengorganisasian kegiatan pendidikan, metode pengarahan siswa, dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya fokus pada jenis kurikulum. Penelitian ini dimulai dengan menjelajahi jenis kurikulum yang diadopsi oleh SD Negeri Kalak 2 ini dan melakukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Selanjutnya, manajemen peserta didik. Analisis mencakup langkah-langkah konkret dalam mengelola peserta didik, termasuk pemilihan siswa, pembinaan, dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, manajemen humas, sarpras, dan layanan khusus. Pemahaman tentang bagaimana sekolah berkomunikasi dengan stakeholder, mengelola fasilitas fisik, dan menyelenggarakan layanan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus menjadi fokus terakhir. Selanjutnya yaitu tujuan akhir penelitian. Penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika manajemen sekolah, merawat fasilitas fisik, dan menyediakan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu harapan saya dari penelitian ini. Rumusan masalah akan diperinci secara rinci untuk menjadi landasan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran di SD Negeri Kalak 2 ini serta berkontribusi pada pengembangan. Kemudian kita beralih dengan slide berikutnya dengan metode apa saja yang saya gunakan. Yang pertama, saya melakukan observasi. Metode observasi saya lakukan untuk mengumpulkan data langsung dari guru dan kepala sekolah. Wawancara juga saya lakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Analisis deskriptif kualitatif digunakan juga untuk menganalisis data. Yang kedua yaitu wawancara. Saya juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan salah satu guru untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang manajemen pendidikan di SD Negeri Kalak 2 ini. Selanjutnya yaitu saya melakukan dokumentasi, pengumpulan data. Saya juga melibatkan dokumentasi, termasuk pengambilan foto dan rekaman yang relevan dengan implementasi manajemen pendidikan. Selanjutnya, pada slide berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen pendidikan tidak sekedar mengurus administrasi harian saja di sekolah, tetapi peranannya bersifat krusial atau biasa disebut dengan penting dalam menyelenggarakan sistem pendidikan efektif dan efisien. Proses ini mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian efisien, pengarahan yang efektif, dan pengendalian sumber daya dengan bijak. SD Negeri 2 Kalak menjadi fokus utama penelitian saya saat ini karena yang pertama yaitu peran strategisnya dalam membentuk dasar karakter dan potensi siswa di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan dasar di SD Negeri 2 Kalak ini bukan hanya tempat siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis saja, tetapi di SD ini merupakan panggung awal pembentukan pribadi dan pola pikir. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti administrasi harian saja, melainkan bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang implementasi manajemen pendidikan di sekolah ini. Melalui penelitian ini, saya harapkan dapat diungkap strategi, kebijakan, dan praktik-praktik manajemen pendidikan di SD Negeri Kalak 2 ini, termasuk evaluasi terhadap perencanaan kurikulum, efektivitas pengorganisasian kegiatan pendidikan, metode pengarahan siswa, dan pengelolaan sumber daya. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap implementasi manajemen pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di tingkat sekolah dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, penelitian ini diawali dengan menyelidiki seluruh terkait jenis kurikulum yang diterapkan di SD Negeri Kalak 2 ini. Fokus awal saya adalah mengidentifikasi dan memahami struktur kurikulum yang diadopsi oleh sekolah. Dalam tahap ini, saya menjelajahi berbagai aspek kurikulum, termasuk komponen-komponen utama, pendekatan pengajaran, serta keterkaitannya dengan standar pendidikan nasional. Setelah mendapatkan pemahaman awal tentang jenis kurikulum,
Penelitian ini saya melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip manajemen kurikulum yang diterapkan di SD Negeri Kalak 2 ini. Kami mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip-prinsip ini, termasuk bagaimana mereka diimplementasikan dalam konteks pendidikan dasar. Analisis ini mencakup keterkaitan antara prinsip-prinsip tersebut dengan tujuan pendidikan sekolah dan sejauh mana mereka mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai bagian integral dari analisis, fokus saya meluas ke evaluasi desain kurikulum. Saya mengamati struktur keseluruhan kurikulum, memeriksa sejauh mana desain tersebut dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penelitian ini mencakup analisis komponen-komponen kunci dalam kurikulum seperti materi pembelajaran, metode pengajaran, dan alat evaluasi. Pertanyaan sentral adalah sejauh mana desain kurikulum mendukung kebutuhan dan perkembangan siswa di tingkat pendidikan dasar. Analisis selanjutnya saya fokuskan pada keterkaitan kurikulum dengan tujuan pendidikan yang telah diterapkan di SD Negeri 2 Kalak. Saya mengidentifikasi sejauh mana kurikulum dapat mensinergikan pendekatannya pembelajaran dengan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas. Pemahaman ini diperlukan untuk menilai apakah kurikulum diadaptasi secara optimal untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan berkelanjutan bagi siswa. Puncak dari analisis ini adalah pemahaman terhadap implementasi kurikulum dalam pembelajaran sehari-hari di SD Negeri Kalak 2 ini. Saya mengamati bagaimana guru dan siswa berinteraksi dengan kurikulum, kendala yang mungkin dihadapi, serta upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk memastikan kurikulum dijalankan sesuai dengan direncanakan. Pemahaman ini menciptakan gambaran lengkap tentang dinamika kurikulum di sekolah dan potensi dampaknya terhadap pengalaman belajar siswanya. Selanjutnya, manajemen peserta didik di SD Negeri Kalak 2 ini menjadi fokus utama terhadap penelitian. Dalam mengelola peserta didik, sekolah tidak hanya mengandalkan strategi umum, tetapi juga harus memperhatikan detail fungsi manajemen untuk memastikan perkembangan optimal siswanya. Dalam konteks ini, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap implementasi konsep manajemen terhadap peserta didik. Selanjutnya, penelitian ini memulai analisis dengan mengeksplorasi strategi umum yang diterapkan oleh SD Negeri Kalak 2 ini dalam manajemen peserta didik. Ini mencakup kebijakan penerimaan siswa baru, pembagian kelas, dan alokasi sumber daya untuk mendukung pembelajaran. Strategi ini membentuk dasar bagi fungsi manajemen yang lebih rinci. Salah satu aspek yang diteliti adalah fungsi pemilihan siswa. SD Negeri 2 Kalak dihadapkan pada tugas penting untuk memilih siswa baru sesuai dengan kebijakan penerimaan sekolah. Penelitian ini akan merinci proses seleksi, kriteria yang diterapkan, dan dampaknya terhadap komposisi siswa. Fokus pada fungsi ini penting untuk memahami diversitas siswa di sekolah. Selanjutnya, penelitian akan mendalam ke fungsi pembinaan peserta didik. Ini mencakup upaya sekolah dalam mendukung perkembangan siswa secara holistik, dari perkembangan keterampilan akademis hingga pendampingan psikososial. Analisis akan mencakup berbagai aspek pembinaan. Pemahaman terperinci tentang ini menjadi kunci mengevaluasi efektivitas pendekatan sekolah terhadap perkembangan siswa. Fungsi evaluasi berkala juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Bagaimana sekolah mengukur kemajuan siswa, mengevaluasi pencapaian akademis, dan mengidentifikasi area pengembangan merupakan aspek krusial dalam manajemen peserta didik. Analisis ini tidak hanya mencakup metode evaluasi, tetapi juga dampaknya terhadap pengambilan keputusan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada penelitian ini dapat disimpulkan dengan menyelidiki dampak keseluruhan dari implementasi manajemen peserta didik di SD Negeri Kalak 2 ini. Dengan mendalami strategi, fungsi, dan evaluasi yang diterapkan,
Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sekolah tidak hanya mengelola, tetapi juga mendukung perkembangan optimal setiap siswa. Kesimpulan ini menjadi landasan untuk memberikan rekomendasi konstruktif yang dapat meningkatkan efisien dan efektivitas manajemen peserta didik di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, aspek manajemen humas di SD Negeri Kalak 2 ini menjadi fokus penting dalam penelitian saya ini. Komunikasi dengan stakeholder, termasuk orang tua siswa, staf pengajar, dan masyarakat setempat menjadi landasan untuk memahami dinamika hubungan sekolah dengan lingkungan sekitarnya. Analisis menyeluruh terhadap strategi komunikasi yang diterapkan oleh sekolah akan memberikan wawasan tentang sejauh mana informasi pendidikan disampaikan secara efektif dan sejauh mana partisipasi stakeholder dihargai. Selanjutnya, pengelolaan sarana prasarana atau sarpras merupakan elemen krusial dalam manajemen pendidikan. Dalam konteks SD Negeri Kalak 2 ini, menggali detail tentang bagaimana sekolah mengelola fasilitas fisiknya, termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan, perbaikan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang kelas, perpustakaan, serta fasilitas olahraga. Evaluasi mendalam terhadap aspek ini akan memberikan pemahaman tentang sejauh mana sekolah menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Fokus terakhir adalah pada layanan khusus yang disediakan untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Analisis mendalam tentang program-program pendukung, bimbingan khusus, dan adaptasi kurikulum untuk siswa ini menjadi bagian integral dari penelitian ini. Pemahaman terhadap upaya sekolah dalam menciptakan inklusivitas dan mendukung keberhasilan setiap siswa terlepas dari perbedaan kebutuhan akan memberikan landasan untuk merekomendasikan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis komprehensif atas manajemen humas, pengelolaan sarpas dan layanan khusus di SD Negeri Kalak 2 ini akan merumuskan rekomendasi konstruktif. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan dalam strategi komunikasi, alokasi sumber daya untuk pemeliharaan fasilitas fisik, dan pengembangan program layanan khusus yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi ini dapat memberikan panduan praktis untuk meningkatkan efisien, efektivitas, dan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Slide terakhir ada bagian kesimpulan. Nah, penelitian ini secara menyeluruh memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi manajemen pendidikan di SD Negeri Kalak 2 ini. Dengan menganalisis berbagai aspek termasuk kurikulum, manajemen peserta didik, dan fungsi lainnya. Penelitian ini mengungkapkan dinamika sistem pendidikan di sekolah tersebut. Hasil penelitian menjadi cerminan tentang sejauh mana manajemen pendidikan di SD Negeri Kalak 2 ini mencapai tujuan-tujuan kritis dalam menyelenggarakan pendidikan dasarnya. Temuan penelitian ini menjadi landasan yang kuat untuk merumuskan rekomendasi konstruktif. Rekomendasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran di SD Negeri Kalak 2 ini. Sebagai contoh, perbaikan dalam perencanaan kurikulum dapat memastikan bahwa pendekatan pembelajaran mencakup kebutuhan dan perkembangan siswa secara holistik. Strategi pengelolaan peserta didik yang lebih baik dapat memperkuat sistem pemilihan, pembinaan, dan evaluasi secara lebih efektif. Rekomendasi juga dapat menyoroti perbaikan spesifik dalam manajemen humas dan layanan khusus, menguatkan hubungan dengan stakeholder seperti orang tua dan masyarakat, dan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih terbuka dan responsif. Selain itu, peningkatan layanan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi maksimalnya. Dengan implementasi rekomendasi yang tepat, diharapkan SD Negeri Kalak 2 ini dapat menjadi contoh yang inspiratif dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas. Sekolah ini dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lainnya, menunjukkan bahwa manajemen pendidikan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang optimal. Harapan ini tidak hanya untuk keberhasilan siswa di tingkat akademis, tapi juga untuk membentukkan karakter dan kesiapan mereka menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini bukan hanya sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari perubahan positif dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di SD Negeri Kalak 2 ini.
Itu dia presentasi dari saya dalam studi kasus yang berjudul Manajemen Satuan Pendidikan dalam konsep Merdeka Belajar. Sekian, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.